Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk kekuatan dan penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu, bahkan melewati pertengahan tahun 2020 dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, kejadian terjadi, tapi kita boleh kuat sampai saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang berkata, semusim berlalu namun Kau selalu pelihara. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita saudara, haleluya. Kita percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, amin. Kita mau berikan pujian pengagungan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik.
sampai saat ini sebagaimana kita ada. Kita angkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan sukacita kita. Kita angkat pujian yang berkata, bila aku renungkan kasih Tuhan, haleluya, bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan.
Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir dan menuntun seluruh langkah kehidupan kita, karena Dialah sumber pertolongan. Melalui firman-Nya yang sebentar kita akan dengarkan, Tuhan dapat berbicara, Tuhan dapat berkarya dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian sepanjang jalan kehidupan ini. Dan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, Tuhan, kami berdoa agar Tuhan berkenan, agar di dalam setiap pujian-pujian kami, dan Tuhan bertahta atas setiap puji-pujian kami, sehingga melalui puji-pujian yang kami naikkan, Kau melawat setiap umat Tuhan di rumah masing-masing yang saat ini sedang memuji muliakan nama Tuhan. Ketika lawatan Tuhan itu ada, kami akan merasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan hati, pikiran, bahkan kehidupan kami agar layak Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ambil alih pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu melalui hidupnya Tuhan, sehingga kami pun yang mendengarkan firman-Mu mendapat sukacita dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis, roh jahat yang ingin merebut firman-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan.
Tidak lama-lama kita akan langsung saja membuka Alkitab kita. Saya berikan firman Tuhan siang hari ini dengan judul kualitas terbaik. Pasti kita semua mau menjadi yang terbaik. Apapun, mau murid pasti murid yang terbaik, pelajar yang terbaik, manusia pun yang terbaik. Padahal Tuhan memang sudah memberikan semua itu kepada kita, menentukan, menciptakan kita sebagai yang terbaik di dunia ini. Di dunia ini loh, yang terbaik. Coba kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 31 bagian A saja ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan kata-kata ini Tuhan ucapkan ketika menciptakan segala yang ada di bumi ini. Entah itu ketika menciptakan langit dan bumi, baik. Tumbuh-tumbuhan, baik. Makhluk hidup yang lain semuanya baik. Lalu yang terakhir, manusia. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan sudah ciptakan manusia, Tuhan mengakui bahwa manusia itu bukan sekedar baik, tetapi manusia ini memiliki kualitas terbaik. Beda dari ciptaan yang lain, beda dari makhluk-makhluk yang lain. Berarti manusia itu memang benar-benar memiliki kualitas baik. Karena manusia diciptakan serupa dengan Tuhan. Walaupun manusia menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan Adam itu dari tanah liat. Lalu Tuhan menghembuskan nafas kepada tanah itu, maka jadilah kehidupan. Jadilah seorang manusia yang bernama Adam, yang segambar serupa dengan Tuhan. Kalau namanya baik, berarti tidak ada yang suap, tidak ada yang konslet, tidak ada yang salah. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat orang yang tadinya baik, unggulan, hamba Tuhan, mungkin pelayan Tuhan, atau di sekuler mungkin orang yang baik-baik saja, punya jabatan yang bagus, tapi tiba-tiba kita mendengar depresi, stres, lalu ada yang menyebutnya penyakit bipolar atau apa, banyak ya istilah yang seperti sekarang ini. Lalu melihat sepertinya disuruh oleh nenek moyangnya yang sudah mati, dia dengar, dia nyata, dia nggak mau mengakui bahwa itu hanya ilusi. Dia bilang benar, saya disuruh begini, disuruh begitu. Makanya banyak kita dengar orang terjun dari gedung tingkat karena ada yang nyuruh. Orang tiba-tiba membunuh orang, ada yang nyuruh, rusak. Padahal Tuhan bilang pada awalnya Tuhan membuat baik. Kalau kita dengar di masa corona ini saja, ada kan seorang pemuda yang begitu dikagumi, artis Hollywood yang dari India itu, dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Dia tidak menyadari bahwa dia diciptakan oleh Tuhan itu istimewa. Bahkan ada hamba Tuhan nomor 1 di Amerika Serikat kan, yang puluhan ribu jemaatnya juga tiba-tiba didapati di berita-berita di koran, semuanya mengakhiri hidupnya. Kenapa? Tidak menyadari, lupa, pikirannya sudah tidak lagi baik seperti yang Tuhan bilang ini. Mungkin terkontaminasi oleh masalah yang bertubi-tubi, depresi, ya. Kan dikatakan rocker juga manusia, pelayan Tuhan juga manusia, gitu kan. Jadi nggak tertutup kemungkinan itu terkontaminasi itu pikirannya, sehingga menjadi tidak baik. Nah, sebelum lanjut ke hal-hal seperti ini, mari kita mau baca dulu. Yang pertama, keistimewaan manusia itu yang pasti, manusia itu istimewa. Jadi saudara bilang ke kanan kiri, kamu istimewa. Jangan kalau udah punya pacar doang dibilang kamu istimewa, lalu baru senyum-senyum. Oh enggak, kita ini semua istimewa. Buktinya di sini saya lihat nggak ada yang nggak senyum, semua senyum. Nah, senyum itu juga keistimewaannya dari Tuhan. Coba tengok keluar di mana-mana, ada nggak makhluk ciptaan yang lain yang senyum? Saudara ketemu ayam di luar memang senyum dia. Mau punya piaraan babi kayak anjing kayak, memang dia senyum? Enggak. Tapi manusia itu bisa senyum. Tak ada makhluk lain yang bisa senyum selain saudara dan saya, manusia. Jadi dari situ saja kita seharusnya menyadari, betul ya, Tuhan itu menciptakan kita itu sangat istimewa. Karena senyum itu membuat seseorang jadi lebih menarik, ya, lebih enak untuk dipandang dibandingkan orang yang cemburu terus.
Sampai-sampai seorang filosof itu kan seorang yang berpikir, ya istilahnya orang yang ilmuwan. Tetapi dia bilang lebih baik seorang yang wajahnya pas-pasan, biasa-biasa saja, tapi murah senyum, daripada orang yang cakep, ganteng, tapi cemberut terus, ya, bikin pusing, bikin suasana tidak enak. Tapi senyum sebetulnya adalah modal yang baik untuk membangun hubungan. Coba saudara jadi pramugari. Saya kemarin lihat itu vlog pramugari dan pilot. Nah, dia bilang modalnya harus senyum. Dimanapun harus senyum. Mau sakit gigi kek, mau habis kesleo, harus senyum. Nah, kenapa? Karena itu modal kita untuk bersosialisasi dengan siapa yang di hadapan kita, customer kita, pelanggan kita, siapapun itu. Nah, saudara, Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak bisa senyum, cemburu terus, mungkin hatinya kurang gembira. Padahal Alkitab bilang, bergembiralah karena Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 4. Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hati. Gampang kan? Cuman gembira karena Tuhan, Tuhan mengabulkan doa kita. Sesimpel itu jadi anak Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan yang tidak menyadari akan hal itu. Dalam Amsal 17 ayat 22 juga dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang sakit apapun itu, mau divonis kanker, mau divonis stroke darah tinggi, liver, Tuhan bilang, hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi hati yang cemberut, lawannya gembira kan cemberut, mengeluh, semangatnya patah, mengeringkan tulang. Lawan dari obat kan racun. Bagaimana mungkin kita orang sehat aja dikasih racun pasti mati. Nah, sebab itu mari kita mau pakai senjata firman Allah. Kalau Tuhan bilang bergembiralah karena Tuhan, mari kita yang istimewa dikasih Tuhan senyum ini, kita selalu bergembira. Karena apa yang terpancar di muka itu kan dari hati. Kalau hatinya bergembira, kita bergembira bukan karena habis naik pangkat, banyak uang, habis gajian, tidak. Tapi karena Tuhan. Yang membuat kita sukacita itu Tuhan. Bukan sesuatu yang jasmani, yang duniawi ini, yang sesaat bisa habis, bisa lenyap. Lukas 1 ayat 47 dikatakan, hatiku bergembira karena siapa? Allah. Allah yang memberikan kita sukacita, bahagia. Sedangkan Rasul Paulus berkata, bersukacitalah karena Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Berarti memang firman Tuhan itu mau kita bersukacita, bergembira, lalu keluar, terpancar keluar, yaitu dengan senyuman. Ada seorang hamba Tuhan senior almarhum, namanya Dr. Yukalok. Dia guru sekolah Alkitab di mana-mana, dia mengajar. Dia bilang, habis khotbah, dia ngajak jemaatnya itu nyanyi sekolah minggu. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah dia, berjabat tangan semua senyum gembira. Satu ruangan itu yang di sekolah kitab itu nangis semua, berlutut, bersujud semua. Kenapa? Mungkin selama ini dia nggak punya hati yang gembira, nggak mau berdamai, entah itu kepada ayahnya, ibunya. Itu mempengaruhi. Nggak mungkin orang bisa bersuka cita kalau nggak berdamai dengan sesamanya, menyimpan akar pahit. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan mau melihat manusia itu bergembira. Karena banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia gembira. Dan yang pasti Tuhan bilang, keistimewaan manusia yang beda dari ciptaan lain, senyum. Nah, sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau Tuhan memberikan apa yang diinginkan kita, doa-doa kita dijawab seperti Mazmur 37 ayat 4. Kalau Tuhan mau keinginan kita, kerinduan kita Tuhan dengar, bergembira karena Tuhan. Kita punya senyum, saudara terima tamu, senyum. Kalau sekarang nggak boleh salaman, pakai senyum, itu kan sudah jadi berkat. Mungkin orang tadinya takut ke gereja, orang gereja serem-serem, lihat saudara senyum, baik, dia ramah-ramah. Jadi cari jiwa itu juga kan, menyambut sesamanya dengan murah hati. Nah, yang kedua saudara, apa keistimewaan kita manusia yang sering kita tidak mau menyadari, sehingga ada orang bilang aku stres, aku depresi. Ya. Yang kedua,
Tuhan berikan kita otak. Beda otak kita dengan otak ayam, enak. Otak kambing pakai sedotan disedot, itu nggak bisa berpikir. Tuhan kasih kita otak. Otak manusia itu beda dengan otak makhluk-makhluk yang lain. Komputer paling hebat di dunia adalah otak saudara dan saya. Luar biasa bukan? Luar biasa Tuhan ciptakan manusia. Dengan otak manusia bisa berpikir. Hari ini saja pemain musik pasti berpikir, kuncinya apa ya? Habis ini lari kemana ya? Berpikir. Mau sekolah, mau belajar, mau berdagang, semua berpikir. Tuhan kasih pikiran melebihi itu komputer. Komputer bisa ketinggalan. Repot, ini kita bawa kemana-mana. Itu berkat Tuhan. Kita bisa bekerja dengan otak kita. Dengan otak kita menciptakan inovasi-inovasi baru, sesuatu yang baik. Dengan otak juga kita bisa menyelesaikan setiap tugas. Baik dari teman, baik dari kantor, baik dari orang tua. Tugas yang Tuhan percayakan, manusia beda dengan ciptaan lain. Dia bisa mencatatnya dalam otaknya, lalu bisa menyelesaikannya dengan baik. Bahkan kalau kita bayangkan, ini satu ruangan ini, taruh kata cuma tutup mata, kita bisa kan mengenali, oh ini suara Nopiandi, ini suara Anugrah, ini suara Odon, ini suara Trias, oh ini suara Nehem, ini suara Alin, bisa kan? Itu otak kita. Emang komputer bisa. Itu baru segini. Belum nenek moyang buyut canggah kita. Saudara kenal semua kan? Lihat wajahnya, oh ini nenek kita, ini opa kita. Walaupun sudah baru sekali mungkin ditunjukkan, kita ingat, oh iya. Luar biasa otak Tuhan kasih kepada kita. Jadi saudara dan saya itu benar. Kata firman Tuhan, engkau mulia, berharga, Tuhan mengasihi, Tuhan mau kita bersuka cita selalu, Tuhan mau kita bahagia. Nah, yang ketiga, apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih kebijaksanaan. Pemazmur dia pernah berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ini doa Musa, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati bijaksana. Saudara, Tuhan kasih kita kebijaksanaan. Hikmat. Mana ada makhluk lain yang dikasih hikmat, bisa membedakan baik buruknya, ya. Lalu bisa untuk punya rasa bersalah kalau misalnya melakukan pelanggaran. Bisa untuk mengatasi satu masalah dengan bijaksana, tidak serampangan, tidak asal, tidak hukum rimba. Itu karena kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 98 dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Nah, kita sudah diciptakan Tuhan bijaksana. Kita mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu membuat hidup saudara dan saya makin bijaksana. Betapa dahsyatnya Tuhan. Makin bijaksana itu berarti kita lebih bijaksana dibandingkan manusia kebanyakan. Tuhan begitu baik kepada saudara dan saya. Allah memberi hikmat, memberi bijaksana. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab pun ada orang yang terkenal dengan hikmatnya siapa? Salomo, ya kan? Salomo memiliki hikmat yang luar biasa untuk memutuskan perkara ketika dua orang ibu berebut anak. Mana mungkin Salomo tahu ini bayi siapa? Cuma satu direbutkan dua ibu. Tapi Tuhan bisa kasih hikmat. Sehingga kita yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang di depan kita, kita bisa memutuskan. Itu hikmat yang dari Tuhan. Dan itu hanya kita bisa peroleh kalau kita tahu firman. Kita mau baca firman tiap hari. Kalau kita kurang hikmat, aduh aku kok gak kayak Salomo ya, aku kok gak bijak ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara bisa minta hikmat itu kepada Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan ditambahi hikmat kita dari hari ke hari. Jadi saudara dan saya ini orang yang istimewa. Bisa senyum, punya otak yang melebihi komputer manapun. Memiliki kebijaksanaan. Dan manusia saja yang memiliki kejujuran. Dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Hanya manusia yang punya kejujuran. Jujur. Kalau lakukan gak jujur, dia akan merasa bersalah, akan tertuduh. Di dalam Amsal 15 ayat 8 bagian B dikatakan, tetapi doa orang jujur dikenalnya. Saudara, kita diciptakan Tuhan jujur. Nah, doa orang yang menjaga kejujuran
dikenang, berarti didengar oleh Tuhan. Sebab itu, pertahankan apa yang Tuhan sudah beri. Kalau memang Tuhan menciptakan manusia untuk hidup jujur, mari kita jadi manusia yang jujur. Yang kelima, Tuhan juga memberikan keistimewaan apa dalam hal kesabaran. Coba kalau binatang berebut kue, berebut tulang, wow, dia langsung berantem, dihukum rimba terjadi. Tapi kalau manusia dikasih Tuhan kesabaran, apalagi Roh Kudus kalau sudah menjamah seseorang, buah roh itu salah satunya adalah kesabaran. Dan Alkitab mencatat di dalam Amsal 16 ayat 32 bagian A, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara bisa sabar, itu bukan karena kuat gagah kita. Tuhan, Roh Kudus memampukan kita. Kalau dulu mungkin dikit-dikit marah, tidak sabaran, gampang tersinggung, marah-marah, berantem, ya tukang berantem di mana-mana. Tapi ketika Roh Kudus menjamah hidup kita, Roh Kudus memberikan salah satu di antaranya di Galati itu adalah buah Roh Kudus itu adalah kesabaran. Dan sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kelihatannya orang sabar itu lembek ya. Oh, dia apa-apain kok diem aja. Dia melebihi seorang pahlawan. Dia sangat berkenan kepada Tuhan, orang yang sabar itu. Dan itu maunya Tuhan. Kan ada lagu tuh, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu siapa? Tuhan. Tuhan itu lemah lembut, sabar sederhana. Dan kita anak-anak Tuhan, kita mewarisi itu sifat Tuhan. Dan yang keenam, iman. Iman adalah aset terbesar yang kita bawa sampai mati, bahkan sampai kekekalan. Kalau hari ini kita punya iman kepada Tuhan, iman itu bertumbuh. Bahkan iman itu yang akan bawa kita kepada surga yang kekal. Matius 17 ayat 20 dikatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Nah, tentu iman yang kita punya, iman di dalam siapa? Rom 3 ayat 22, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara, semua itu adalah pemberian yang dari Tuhan. Dan banyak sekali. Dan saya cuma ambil 7, yang terakhir itu doa. Doa. Adakah makhluk ciptaan lain yang berdoa? Cuma manusia yang berdoa. Cuman kita. Nah, kalau kita diciptakan memang untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu doa. Kalau kita tidak menggunakan itu, maka firman Tuhan bilang kita adalah manusia bodoh. Tetapi ketika kita mau berdoa, saudara akan menikmati apa yang namanya kebaikan Tuhan yang sempurna itu tadi. Semua Tuhan ciptakan baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Nah, kalau doa itu adalah alat komunikasi tercanggih. Kalau sekarang komunikasi sudah sangat canggih. Kalau dulu kan telegram, kalau kita mau telepon harus ke warnet. Dan sekarang cuma pakai HP, saudara mau bicara dengan orang di seluruh dunia ini bisa. Dari kutub utara sampai kutub selatan, asal di sana ada manusianya. Bisa. Ke Amerika, Eropa, belahan bumi manapun bisa. Tetapi gak ada yang bisa telepon itu nyampe ke surga kan. Pakai WA kan saudara bisa WA langsung nyampe surga. Tapi doa itu alat komunikasi tercanggih. Karena saudara bisa bercakap-cakap langsung dengan Bapa di surga. Sebab itu mari sebagai umat Tuhan, kita yang istimewa seperti itu, jangan merasa diri lagi, aduh aku depresi, stres, Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak cinta saya. Buktinya saya baru mau mulai kerja kok ada musibah, corona, gak habis-habisnya. Saudara, itulah manusia yang sering banyak kali berpikir seperti itu. Tapi saya percaya itu bukan saudara dan saya. Walaupun di luar sana mungkin orang tidak menganggap dirinya istimewa di hadapan Tuhan, bahkan sering memiliki kecemasan, ketakutan, akhirnya depresi. Kalau orang depresi, mana mungkin bisa sukacita? Walaupun senyum kebablasan. Orang apa itu yang senyum kebablasan, siang malam senyum? Nah, kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Kalau orang yang siang malam senyum itu mungkin sudah stres level 4, 5, 6. Jadi bukan hanya mie cabe, misalnya ayam level 1, 2 sampai 15. Stres pun ada level-levelnya, level 1, 2, 3. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus bilang, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Karena
Tuhan Yesus nggak mau anak-anaknya itu ada yang sampai depresi, stres. Saat otak kita terganggu, karena otak tadi kan dari Tuhan, pikiran dari Tuhan, pikir kesana dari Tuhan. Secepat itu kita datang kepada Tuhan. Karena kalau orang stres itu kehilangan minat. Nah, kalau hari ini saudara mau tahu saya level mana yang stres saya, kalau saudara masih punya minat beribadah kepada Tuhan, oh saudara otaknya bugar, ya, pikirannya bugar. Tapi kalau orang sudah nggak punya minat ibadah, jangankan ibadah, minat makan nggak ada, maunya tidur terus, lelah, capek. Kalau anak muda marah-marah terus, padahal sudah dari pagi sampai pagi main gimbal, ketawa-ketawa, itu malah bikin stres, saudara. Karena itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan kan, cuma main, malah emosi, malah stres. Nanti malah susah tidur. Banyak kan orang yang susah tidur, terganggu otaknya. Nah itu tadi, itu namanya nggak menghargai keistimewaan yang Tuhan beri. Banyak kan berita-berita itu kebanyakan main dingdong, terus masuk rumah sakit, stres berat katanya. Nah, tapi ketika orang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan yang punya otak, yang ciptakan otak kita, dia bisa loh membetulkan. Buktinya pernah kan kita mendoakan seorang anak Tuhan, yang saudara Ibu Nana itu, yang benar-benar sudah masuk rumah sakit, sembuh, sempurna. Jadi segala sesuatu Tuhan mau baik. Nah kalau ada yang gak baik didoakan, pasti menjadi baik lagi, normal lagi. Nah bagaimana supaya otak kita itu terus bugar? Tidak cari kesenangan yang sesaat, lalu habis itu marah-marah, kemudian stres, makin depresi, kayak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran. Di dalam Rom 12 ayat 1 sampai 2 ayat terakhir di sini dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya nggak baca semuanya, tapi ayat 2 dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya otak kita, pikiran kita. Ya kalau tadinya kita hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, sekarang kita pikirkan firman Tuhan. Karena hanya orang yang memikirkan firman, otaknya akan terus bugar. Saat saudara memikirkan firman Tuhan, makanya kalau saudara pergi ke dokter, orang yang sudah gila berat, ini mungkin sudah dicap gila nggak bisa sembuh. Sekarang ini kan ada dokter ahli jiwa psikologi. Pasti ada latihan selama 21 hari, pasti disuruh belajar doa, ngapalin entah doa apa yang pendek, atau baca satu ayat dah. Pasti ada kesembuhan saudara kalau mau mengikuti. Nanti 21 lagi. Paling pol itu 21 tambah 21 tambah 21. Berapa itu? 2 bulan. Pasti sembuh. Kalau otaknya itu terus diisi dengan firman Tuhan. Yang tadinya halusinasi tuh melihat nenek moyangnya, saya disuruh bunuh diri, saya suruh bunuh orang, kan sering kita dengar gitu. Itu halusinasi. Mungkin kita bilang, enggak, kamu cuma mimpi. Dia nggak percaya, memang dia dengar nyata-nyata begitu. Dia memang melihat begitu. Itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Saat otak kita disegarkan lagi. Yang bisa menyegarkan firman Tuhan. Walaupun mungkin dokter bilang, oh ada obatnya disuntik, tapi tanpa campur tangan Tuhan, semua itu nihil. Tapi walaupun dengan banyak obat yang sekarang ini ada, itu tadi, kalau otak kita terus diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang, ada banyak janji Tuhan. Natal kemarin, tema Natal kita itu luar biasa tepat. Tuhan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Coba hari-hari ini kalau Tuhan tidak memegang tangan kita, apa yang akan terjadi? Ya, itu jadi pedoman kita. Nah kalau kita mengalami masalah, oh iya Tuhan memegang tanganku, itu terus diapalin 21 hari. Misalnya orang yang sedang galau, stres tentang pekerjaan, tentang apa, itu firman akan tumbuh saudara, akan mengubah pikiran kita yang polanya tadi sudah kebalik-balik, mungkin yang stres berat, pengen mengakhiri hidup lah, pengen apa, itu Tuhan sanggup membuat otak kita kembali bugar, normal. Karena janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Aku menyertai kamu, banyak kan janji Tuhan. Aku akan memberkatimu, aku akan menjaga keluar masukmu, aku akan menjaga engkau sehingga engkau tidak celaka, melalui api, melalui air dan sebagainya. Banyak janji-janji Tuhan. Itulah janji yang Tuhan beri, sehingga kita terhindar sakit jiwa, bipolar. Ada kan tuh banyak kan, itu kan biasanya penyakit artis-artis. Kalau dipikir kurang apa artis itu,
semuanya ada. Ya karena itu banyak yang dipikir, terus dikekang oleh manajer untuk mengejar setoran dan sebagainya. Bisa stres, lupa untuk merenungkan firman. Terhindar dari depresi, apalagi bunuh diri kalau kita mau terus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah di hari-hari ke depan, menghadapi hari-hari kita, ingat saudara dan saya istimewa. Saudara dan saya diciptakan sempurna. Saudara dan saya diciptakan baik. Nggak ada yang otaknya miring atau sebagainya, stres. Dan kalaupun ada yang akhirnya sakit seperti itu, Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau menyempurnakan, pulih seperti sedia kala, menjadi manusia yang berkualitas baik. Karena memang itulah janji Tuhan kepada kita semua. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Siang hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus terus berbicara lewat firman-Mu. Roh Kudus bicara lewat hati setiap umat-Mu, sehingga kami menyadari kami diciptakan dengan kualitas baik. Diberkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sempurna, diciptakan oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang mempengaruhi pikiran kami karena beban masalah yang begitu banyak, begitu berat. Ajar kami untuk kembali kepada firman-Mu. Firman-Mu satu-satunya obat yang bisa membuat otak pikiran kami jernih dan segar. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Itulah senjata kami Tuhan, untuk melawan kuasa jahat, kuasa iblis. Bahkan menghadapi hari-hari ke depan, saat kami memiliki firman-Mu, kami akan dimampukan menghadapi masalah sebesar apapun. Kami akan menang karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang begitu sangat amat mengasihi kami, yang mau melihat kami bahagia, gembira, tersenyum, bijaksana, berhikmat, selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu, pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau di sepanjang hari ini. Biarlah Kau tambah-tambahi talenta mereka semua, biar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati juga seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Tuhan, kalau kami semua akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan akan memberkati. Di sepanjang hari Minggu, kemanapun umat-Mu melangkah, selesai ibadah mungkin mereka akan bepergian, mempunyai urusan atau bekerja, Tuhan terus membela. Karena umat-Mu sudah mengutamakan Engkau, kami percaya Engkau pun akan senantiasa bela umat-umat-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa. Sekarang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus,
menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah hari ini. Amin.